Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menyadari, mengingat selalu, dan jangan sampai dilupakan bahwa menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran penuh dengan resiko. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran kecuali pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam resiko. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun mengalami resiko-resiko tersebut. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan serta meneladankan untuk umatnya pada saat resiko-resiko perjuangan itu muncul, apa yang harus dilakukan. Beliau bersabar. Maka siapapun dari kita yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu mengedepankan dan mengutamakan sikap sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada banyak tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, anggapan keliru yang tidak beralasan, tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada ahlus sunnah salafi pada saat ingin mewujudkan kehidupan yang cinta damai sebagaimana tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Terkhusus bukti ketiga selain bukti pertama dan kedua yang telah kita kaji bersama pada season yang pertama tadi sebelum zuhur. Bukti ketiga bahwa Islam adalah ajaran yang mengedepankan cinta damai adalah menanamkan keyakinan untuk as-sam'u wa ta'ah li waliyil amri, sikap mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah, termasuk pemerintah di negeri ini, dari tingkatan yang paling tertinggi Presiden Republik Indonesia beserta wakil dan seluruh kabinetnya, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kades, kepala dusun, kepala pedukuhan, RT, RW, dan seluruh perangkatnya, baik dari aparat kepolisian maupun militer. Itu semua wulatu umurina, penguasa dan pemerintah kita yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW
supaya didengar dan ditaati. Supaya didengar dan ditaati. Itu prinsip yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pada saat prinsip mulia seperti ini kita sampaikan, kita perjuangkan, resikonya tetap saja ada. Nah, bukankah tidak jarang kita dianggap sebagai kaum radikal? Bukankah tidak jarang kita dinilai anti NKRI? Subhanallah. Risiko. Nah, dikelompokkan, didata sebagai kelompok anti NKRI. Masya Allah. Sabar, nggak ada pilihan yang lain. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin Ahlus Sunnah itu anti NKRI? Sementara dalam hadis-hadis Nabi SAW yang dipelajari, beliau tanamkan betul untuk kita umat Islam supaya selalu mendengar dan taat kepada penguasa dan pemerintah, supaya tidak melakukan perbuatan maupun gerakan anti pemerintah, apalagi sampai tingkatan pemberontakan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan-kesesatan seperti ini. Ya, kadang-kadang sebagai seorang manusia biasa, kecewa itu muncul, sakit hati juga ada. Tetapi kecewa dan sakit hati itu harus ditepis, dibuang sejauh-jauhnya. Diupayakan tidak ada hal-hal yang bersifat negatif seperti itu di dalam hati dan pikiran kita. Sebab Ahlus Sunnah ketika menyampaikan dan memperjuangkan prinsip ini, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah, tidak boleh menjadi bagian yang anti pemerintah. Dalam memperjuangkan prinsip ini perlu kesabaran. Oleh sebagian pihak, Ahlus Sunnah dituduh sebagai penjilat penguasa. Pihak yang lain mengatakan Ahlus Sunnah antek-antek pemerintah. Ada lagi yang mengatakan Ahlus Sunnah itu agen Mossad dan CIA. Ada lagi yang mengatakan Ahlus Sunnah dibayar oleh pemerintah. Apapun tuduhan itu, tepis, buang jauh-jauh, tidak usah dimasukkan dalam hati. Karena ketika kita menyampaikan dan memperjuangkan prinsip mulia ini, mudah-mudahan niat dan maksud kita adalah sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud pelaksanaan dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan orang diam terhadap kemungkaran, biar. Dikatakan orang anti jihad, biar. Dikatakan orang tidak peduli dengan hak-hak umat, biar. Biarkan itu semua. Karena yang paling terpenting, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah tuntunan yang diberikan oleh Nabi SAW. Wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Petunjuk yang beliau berikan lalu kita laksanakan. Marilah diupayakan. Tujuannya bukan untuk mencari ridha manusia, bukan untuk kemudian bisa diterima di sana dan di sini, bukan. Tetapi yang kita cari, yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
apapun yang terjadi dan dialami oleh umat Islam sekarang ini, sesungguhnya telah diceritakan dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan hanya bercerita, bukan hanya memberikan kabar, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam sekaligus memberikan solusi dan jalan keluar. Berpulang kepada kita, tundukkah kita dengan tuntunan Nabi? Maukah kita melaksanakan bimbingan nabawi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan siapapun yang mengikuti tuntunan dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam, falahul falahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apa yang akan kita sampaikan sebagai bukti ketiga bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang, barangkali akan dinilai sebagai pemahaman yang melawan arus umumnya orang, melawan arus umumnya orang. Ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Baiklah, kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang prinsip ketiga ini, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, tenang, jauh dari kericuhan dan kerusuhan, jauh dari gejolak-gejolak di tengah masyarakat, supaya tenang, tentram. Prinsipnya yang diajarkan oleh Islam adalah dengarlah, taati pemerintahmu. Pada saat ada pemerintah maupun penguasa yang bersikap zalim, prinsipnya adalah bersabar, tidak melawan. Bersabar, bukan kemudian memprovokasi masyarakat, membangkitkan emosi umat untuk membenci pemerintah. Itu bukan ajaran Islam. Sekali lagi, yang seperti ini akan dianggap dan dinilai apa? Melawan arus. Ya kan? Anggapannya banyak lah, seperti yang saya sebutkan tadi, penjilat penguasa lah, takut dipenjara lah, dibayar lah, agen-agen Yahudi lah, biar saja. Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasi'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, sungguh akan muncul penguasa, pemerintah yang menerapkan prinsip atharah. Atharah itu monopoli lah. Nah, yang diutamakan adalah kerabatnya sendiri, keluarganya, sahabat-sahabat dekatnya, tetangganya, pendukung-pendukungnya. Akan ada penguasa yang seperti itu prinsipnya. Proyek misalkan, jatuhnya paling ke kakaknya, adiknya, sepupunya, keponakannya. Ada proyek, jatuhnya ke teman dekatnya, tetangganya. Apa yang diberitakan Nabi sekarang ini terjadi atau belum terjadi? Terjadi. Bahkan kita kenal namanya
politik dinasti, cara berpolitik untuk merebut kekuasaan, dan yang diutamakan adalah keluarganya sendiri. Sekarang menjadi bupati 2 periode, habis masa periodenya yang dimajukan istrinya, kan itu. Yang jadi wakil keponakannya sendiri. Bahkan ada satu daerah 3 calon yang maju, 3-tiganya saudara semua. Jadi yang menang siapa aja, tetap keluarga itu aja yang menang. Dan itu persis yang dikabarkan Nabi SAW. Wa umurun tunkirunaha, akan ada hal-hal yang kalian ingkari dari penguasa tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Pemerintah mengeluarkan keputusan-keputusan yang ternyata menzalimi hak-hak rakyat. Itu akan terjadi, kata Nabi SAW. Sekali lagi, yang diberitakan Nabi sudah terjadi. Apakah Nabi hanya bercerita? Tidak. Apalagi para sahabat sudah mendahului bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna wahai Rasulullah, lalu apa yang Anda bimbingkan untuk kami pada saat kami mempunyai seorang pemimpin yang seperti itu, yang zalim, yang jahat? Apa tuntunan Anda untuk kami? Ternyata masalah yang kita hadapi sekarang ini, solusi dan jalan keluarnya sudah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dengan seksama tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, jalan keluarnya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, laksanakan kewajibanmu sebagai warga negara. Laksanakan kewajibanmu, kemudian mintalah hak-hakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan keluarnya. Ini solusi dari Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya Bukhari Muslim, tidak patut untuk kemudian diragukan kesahihan dan kebenarannya. Sahih dan pasti benar. Nah, itu solusi, jalan keluar dari Nabi SAW. Nah, di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Yahya Usaid bin Hudhair radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih juga, Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, kata sahabat Usaid, anna rajulan minal ansar qala, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar bertanya, ya Rasulullah, ala tasta'minuni kama sta'malta fulanan wa fulanan. Orang Ansar itu dengan terbuka menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak angkat saya sebagai pemimpin? Bukankah Anda sudah mengangkat si A, si B sebagai pemimpin? Kenapa saya tidak? Kata Nabi SAW, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haudhi. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh kalian wahai umat Islam akan menghadapi atharah. Tadi sudah kita terjemahkan atharah itu apa? Para pemimpin penguasa yang hanya memikirkan pribadi dan keluarga, kurang memperhatikan hak-hak rakyatnya, korupsi, berbohong, janji palsu, dan seterusnya. Rakyat semakin miskin, dia malah memperkaya diri. Itu atharah. Kata Nabi, innakum satalqawna ba'di atharatan, sungguh kalian akan hidup menemui para pemimpin yang seperti itu. Apa solusi dan jalan keluar yang diarahkan oleh Nabi? Kata beliau, fasbiru, sabarlah. Sabarnya sampai kapan? Apa kemudian kita diam melihat kezaliman dan kelaliman? Kita biarkan kemungkaran seperti ini? Apa kita tega melihat rakyat kecil, rakyat jelata ditindas? Rumah-rumahnya dihancurkan, direlokasi,
di tempat yang tidak layak. Wah, itu teriakan-teriakan mereka para provokator. Apa kita diam? Lawan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Begitu provokasi-provokasinya. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, apa seperti itu jalan keluarnya? Kalau Nabi dan siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, yang menginginkan terwujudnya kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih tentram, Nabi sudah berpesan, fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabarnya? Kata Nabi, hatta talqauni 'alal haudhi, sabar sampai kalian nanti berjumpa denganku di telaga pada hari kiamat. Sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Tapi kemungkaran, saudaraku, siapa yang lebih benci kepada kemungkaran? Saya, kamu, atau Rasulullah? Siapa yang lebih membenci kemungkaran? Saya, kamu, atau Rasulullah? Berani kita mengatakan bahwa saya, kamu, kita lebih membenci kemungkaran dibandingkan Rasulullah? Berani? Enggak berani, enggak boleh. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling semangat untuk mengingkari kemungkaran. Nabi SAW adalah orang yang paling semangat untuk melawan kezaliman. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW dalam hal ini memerintahkan kita untuk sabar. Sabarlah. Jangan melawan. Jangan memberontak. Jangan membuat gejolak-gejolak di tengah masyarakat. Walaupun dizalimi, walaupun dirugikan, walaupun disakiti, sabar. Itu perintah Nabi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, wa in ukhidza maluk wa in duriba dhahruk, meskipun saat engkau menjadi warga, hartamu dirampas tanpa ganti rugi, diambil begitu saja. Meskipun punggungmu dipukul ataupun dicambuk, Anda ditangkap tanpa pernah melakukan kesalahan apa-apa. Faktornya hanya satu, karena Anda tidak disukai oleh penguasa, dijebloskan ke dalam penjara, dikenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal, didatangkan saksi-saksi palsu. Intinya tidak disukai oleh penguasa. Kata Nabi apa? Sabar. Sabar. Luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita memperjuangkan prinsip ini, wah, dicemooh banyak orang, iya kan? Sama aktivis-aktivis Islam, wah, habis kita. Habis. Katanya sih aktivis Islam. Entah Islam apa yang diperjuangkan. Kalau Islam yang diperjuangkan adalah Islam yang diajarkan Nabi, ini jalan keluarnya. Sebagian ulama mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Jumlahnya ada 100 lebih. Ada 100 lebih hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang keharusan untuk taat dan patuh kepada pemerintah. Tidak boleh melawan, apalagi sampai memberontak kepada pemerintah. Tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa maupun demonstrasi melawan pemerintah. Itu di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Walaupun negara membolehkan. Oh, kalau di negara kita boleh, asalkan ada pemberitahuan, jumlahnya tidak lebih dari sekian, mulainya dari jam sekian, jam 5 sore sudah harus bubar. Tidak boleh di objek-objek vital, tapi di tempat-tempat umum yang sudah disediakan. Nah, tetap saja kita katakan nggak boleh. Meskipun negara membolehkan, tetap itu tidak merubah hukum bahwa demonstrasi, unjuk rasa itu diharamkan. Diharamkan. Kalau seperti ini, apa benar kalau ahlu sunnah itu keras orangnya? Radikal nggak ahlu sunnah kalau seperti ini? Ya nggak tepat kalau dibilang radikal. Nggak tepat kalau dibilang anti NKRI. Nggak tepat kalau misalkan anti nasionalisme. Lihat prinsip-prinsipnya luar biasa. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi resiko perjuangan, menyuarakan kebenaran,
mengajak kepada al-haq. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih dalam syarah Riyadhus Shalihin. Qala rahimahullahu taala hadzanil haditsani hadits Ibnu Mas'ud wa hadits Zaid bin Hudzair dzakarahuma al-muallif fi babis sabr li'annahuma yadullani 'ala dzalik. Kedua hadis yang baru saja kita baca, yaitu hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Usaid bin Hudzair, disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pembahasan sabar, karena memang mengajarkan untuk kita sikap sabar. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwa nanti akan muncul para penguasa yang menerapkan prinsip atharah. Atharah itu artinya al-isti'tharu bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Atharah itu artinya mengambil dan merampas hak orang lain. Nah, proyek dananya dari rakyat, harusnya peruntukan untuk rakyat, tapi dipotong 20%, 30% sampai 70%. Itu namanya atharah. Terjadi? Apa enggak? Terjadi. Nah, sehingga berita yang disampaikan Nabi benar? Benar. Apa hanya sebatas memberitakan? Tidak. Ada solusinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan terlahir dan terpilih pemimpin-pemimpin sebagai penguasa yang melakukan atharah, mengambil harta milik rakyat, menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab, yasrifunaha kama sya'u wa yamna'una al-muslimina haqqahum fiha. Pemerintah atau penguasa, oknum-oknumnya yang mempergunakan harta milik rakyat semau sendiri, tidak memenuhi hak-hak umat. Wa hadhihi atharatun wa zulmun minal wulad. Ini merupakan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, yaitu menggunakan harta milik rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, akan tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan buat kami? Apa yang Anda bimbingkan untuk kami? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum." Kata Nabi, laksanakan kewajibanmu sebagai warga yang baik. Maksudnya jangan sampai kezaliman yang dilakukan oleh penguasa menjadi alasan kalian tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga untuk mendengar dan taat, wa adamul itharati wa adamut tashwisi alaihim, dan tidak melakukan perlawanan, pemberontakan, memunculkan kericuhan dan kerusuhan. Tidak. Kalau sekarang ini ada sedikit saja kesalahan dilakukan oleh seorang kepala desa, itu sudah muncul ucapan demo baiklah. Padahal mungkin kesalahan itu masih wajar, kesalahan yang sifatnya manusiawi, barangkali lupa, bisa saja lalai. Tapi baru sedikit kesalahan dilakukan, sudah ada suara dari arus bawah, demo aja, demo, besok di demo. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Islam mengharuskan kita untuk sabar dan taat. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, balisbiru wasma'u wa ati'u. Mestinya kewajiban kalian adalah sabar
dengar, taati. Wala tunazi'uhum al-amra alladhi a'tahumullah. Jangan kalian melepaskan diri dari wewenang yang Allah berikan untuk mereka. Lalu hak-hak kita bagaimana? Kalau yang seperti ini di kalangan para kaum emosional, kaum provokator, ini nggak bisa diterima. Masa hak-hak kita tidak diberi? Kewajiban pemerintah tidak dilaksanakan, lantas kita harus taat, patuh, nggak masuk akal menurut mereka. Tetapi setelah kita membaca hadis ini, mestinya kita faham dan sadar bahwa inilah jalan terbaik, jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tas'alunallaha alladzi lakum. Hak-hak kita sebagai rakyat mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dipenuhi oleh pemerintah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mintalah kepada Allah. Pertama, supaya Allah memberikan hidayah untuk mereka, pemerintah dan penguasa kita, agar tergerak hatinya menunaikan hak-hak rakyat. Kata beliau, ini adalah hikmah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tabiat manusia sangat berhitung, berat untuk menerima. Bagaimana mungkin bersabar menghadapi orang-orang yang merampas hak-hak kita? Akan tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walakinnahu alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihi al-khairu. Akan tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan bimbingan seperti ini karena inilah yang terbaik. Wadzalika, yaitu kita laksanakan dan kita penuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Jangan melawan, apalagi memberontak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pemerintah dan penguasa kita mendapatkan hidayah, tergerak hati mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fihi, di dalam hadis ini, dalilun ala nubuwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan bukti kebenaran beliau diutus sebagai seorang nabi. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah sebagai bukti beliau benar-benar utusan dari Allah. Kenapa bisa? Kata beliau rahimahullah, li'annahu akhbara bi amrin waqa'a, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu yang betul-betul terjadi seperti yang beliau beritakan. Fa innal khulafa'a wal umara mundu ahdin ba'idin kanu yasta'thiruna bil mal. Karena para khalifah, para pemimpin, pejabat-pejabat di lingkaran kekuasaan sejak dulu, bukan dari sekarang aja, dari dulu mereka menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan hak rakyat. Uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu diberitakan Nabi dan terjadi. Bukankah ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW la yantiqu 'anil hawa, tidaklah berbicara atau mengucapkan kata berdasarkan hawa nafsu, tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin, fanajiduhum ya'kuluna israfan. Kita saksikan dengan mata kepala kita betapa para pejabat ketika makan berlebihan,
menggunakan dana milik rakyat. Makannya, sajian dan menunya berlebihan. Ketika pesan aja sudah yakin gak bakalan mungkin habis, tapi memang berlebihan. Wa yashrabuna israfan, minum juga berlebihan. Wa yalbasuna israfan, berpakaiannya berlebihan. Bukan cerita baru kalau misalkan kita mendapatkan informasi si A pejabat itu jam tangannya 500 miliar, bajunya 300 juta, kan itu. Sepatunya beli dari Eropa. Benar kan yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa yaskununa israfan, rumah tinggalnya juga berlebihan. Si A pejabat di sana punya rumah lebih dari 1, di sana punya 10 rumah, ini apartemen, sana hotel. Rumahnya pun penuh dengan perabot dan perkakas secara berlebihan. Wa yarkabuna israfan, menggunakan kendaraan juga berlebih. Menggunakan kendaraan juga berlebihan. Nah, nilainya miliaran rupiah. Nah, kalau menggunakan jalan inginnya didahulukan, pakai forerunner misalkan dan seterusnya. Subhanallah, ini terjadi seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan dana milik rakyat lima salihi anfusihimul khassah, mempergunakan dana milik rakyat untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Tetapi seorang muslim, pengikut Nabi, seorang sunni, ahlu sunnah, seorang salafi, menghadapi semua ini terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi situasi dan kondisi yang demikian sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, walakin hadza la ya'ni an nanzi'a yadan min ta'atin aw an nunabidhahum bal nas'alullaha alladzi lana wa lakum bil haqqi alladzi 'alaina. Kenyataan-kenyataan seperti tadi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk melawan dan memberontak, melakukan gerakan-gerakan anti pemerintah. Itu tidak diperbolehkan. Namun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak kita. Wa fihi, di dalam hadis ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menempuh jalan-jalan yang hikmah, langkah-langkah yang baik untuk menghadapi kenyataan seperti ini. Tidak boleh kita mengambil langkah-langkah provokatif seperti menjelek-jelekkan pemerintah, mencaci maki mereka, menceritakan dan menyebarkan aib, cacat dan kekurangan mereka, yaitu para penguasa, baik dengan tulisan, copy paste di media sosial, berbicara di atas mimbar, bahkan tidak boleh meskipun itu hanya obrolan di pos ronda, tidak boleh. Tahan lisanmu, jaga kata-katamu, jangan sampai melanggar prinsip mulia seperti ini. Kata beliau, fa innahu la syakka anna istithar al-wulati bil mal dun ar-ra'iyyah yujibu an tathura ar-ra'iyyah wa tutalibu bihaqqiha. Karena kita sama-sama mengerti bahwa posisi pejabat pemerintah yang mempergunakan dana rakyat untuk kepentingan pribadi, yang mereka lakukan itu akan memicu emosi rakyat, itu akan membangkitkan kemarahan rakyat. Rakyat akan menuntut hak-haknya, demonstrasi, mogok kerja, memblokade jalan. Itu sudah jamak kita dengar, lazim kita saksikan. Nah,
Lalu langkah-langkah seperti itu benar, diizinkan oleh syariat kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, walakinir rasulu alaihi salatu wassalam amara bis sabri ala hadza wa an naquma bima yajibu alaina wa an nas'alallaha alladzi lana. Kata beliau rahimahullah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, figur sosok yang sangat menginginkan kebaikan untuk kita semua, seseorang yang memperjuangkan kebenaran melawan kemungkaran dan kezaliman. Nabi Muhammad SAW ternyata membimbing kita untuk bis sabri, sabar ala hadza, untuk menghadapi kenyataan seperti ini, dan kita tunaikan saja apa yang menjadi kewajiban kita. Saya berikan contoh sekarang, pajak negara. Pemerintah betul-betul menerapkan pajak, dan kalau dihitung-hitung tingginya luar biasa. Ini kena pajak, sana kena pajak, sini kena pajak. Harus buat NPWP, nomor wajib pajak. Ngurus ini ditanya punya NPWP, kalau nggak punya buat dulu. Usaha kita harus dilaporkan, hasilnya pun demikian. Nanti tiap bulan membayar pajak, setiap tahun akan demikian. Kalau tidak ketahuan akan dirampas, dan seterusnya. Ancaman-ancaman seperti itu dikuasai oleh negara. Alhamdulillah, sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita telah mendengar seperti apakah Nabi Muhammad SAW membimbing kita. Beliau mengatakan, isbiru, sabar. Gak usah gerundel di hati, apalagi sampai terucap melalui lisan. Pemerintah sekarang gini. Jangan sampai terbawa arus informasi dan berita di media yang menjelek-jelekkan pemerintah. Ini menerapkan kebijakan ini karena ada tujuannya ini. Dari mana kita tahu kalau tujuannya A, B, C, dan D? Ternyata itu cuma informasi buatan, hoax. Sudah menyalahi prinsip yang diajarkan Nabi. Ternyata yang kita yakini sifatnya hoax, cuma berita bohong. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, perintah untuk bersabar sehingga kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di telaga nanti. Maksudnya, apabila kalian bersabar menghadapi penguasa ataupun pemerintah yang seperti itu, maka sesungguhnya balasan yang Allah berikan untuk kalian adalah Allah akan memberi kesempatan untuk kalian minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, coba bayangkan pada hari kiamat nanti, di sebuah tempat pada satu waktu yang masing-masing orang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dirasakan oleh manusia ketika itu pada hari kiamat adalah kedahsyatan, keringat yang bercucuran, panas, haus, bingung luar biasa. Dalam kondisi yang seperti itu, kata Syekh Al-Utsaimin, ma yaj'aluhum fi asyaddil darurati ilal ma', masing-masing sangat membutuhkan air meskipun hanya satu tetes. Maka mereka akan datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga pemberian Allah untuk Nabi Muhammad yang tuluhu syahrun wa arduhu syahrun,
panjangnya perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan, perjalanan normal. Perjalanan normal, luas sekali itu. Kalau misalkan panjenengan jalan kaki dari Purbalingga ke arah timur, ke arah Jogja, Jawa Timur sampai ke sana, jalan selama 1 bulan, itu panjangnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebarnya silakan Anda berjalan ke arah selatan atau ke arah utara selama 1 bulan juga, kalikan itu. Itu luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbu alaihi mizabani minal kautsar. Telaga itu ada 2 saluran yang menghubungkannya dari Al-Kautsar, yaitu sungai di dalam surga yang diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang luasnya seperti itu, air itu ngalir. Dari mana mengalirnya air tersebut? Dari sungai di dalam surga. Nah, sehingga telaga itu penuh dengan air. Asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali wa atyab min raihatil miski. Air yang ada di telaga itu warnanya putih, lebih putih dari susu, manis, lebih manis dari madu, aromanya wangi semerbak, lebih wangi dibandingkan misik. Di telaga itu ada gayung-gayung, timba, gelas yang jumlahnya seperti banyaknya bintang di langit, putih dan cahayanya seperti putih dan cahayanya bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan wahidah lam yadhma ba'daha abadan. Siapa yang minum dari telaga itu 1 teguk saja, bukan 1 gelas, 1 teguk saja, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Lah, telaga itu untuk siapa? Telaga itu untuk mereka yang menjalankan prinsip dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bersabar menghadapi penguasa, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, tidak mencaci maki dan tidak menghina pemerintah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, secara lisan maupun di dalam hati. Untuk mereka surga, untuk mereka telaga tersebut. Naudzubillah, jangan sampai ada di antara kita termasuk yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kita melanggar arahan dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit, pahit, pilu hati ini ketika menyaksikan rakyat ditindas, dizalimi. Ya. Ini dirugikan, ini sekian banyak oleh oknum-oknum pemerintah. Nah, melihat kehidupan mereka yang serba mewah, pakaiannya mewah, rumahnya mewah, makan minumnya mewah, isinya cuma senang-senang, menghabiskan uang negara, rumahnya di mana-mana, kendaraannya pun seperti itu, punya ini pribadi, jet pribadi, pesawat pribadi. Melihatnya kadang-kadang emosi muncul, tapi itu bisikan dari syaitan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, karena balasannya luar biasa. Balasannya bertemu dengan Nabi di dekat telaga, di samping telaga Nabi Muhammad SAW yang luasnya seperti tadi, ukuran sebulan kali sebulan, mengalir di atasnya dari sungai di surga. Airnya putih, lebih putih dari susu, manis, lebih manis dari madu, wangi semerbak dibandingkan minyak misik. Sekali minum teleguk, bukan segelas, 1 teguk, itu sudah tidak haus lagi selama-lamanya. Nah, bersabar, sabarnya ya ahlu sunnah. Nah, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa arsyadahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ila an yasbiru.
ala ma sayarawnahu minal atharah fa inna sabrahum ala zulmil wulati min asbabil wurudi ala al-haudi wasyurbi minhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing kita untuk tetap bersabar melihat dan menyaksikan atharah yang dilakukan oleh penguasa, karena sikap sabar menghadapi kezaliman penguasa menjadi sebab kita bertemu Nabi di telaganya nanti dan bisa minum. Kata beliau selanjutnya, sehingga kedua hadis yang telah kita baca di atas mengajak kita umat Islam untuk sabar menghadapi atharah yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa penguasa merupakan cermin rakyatnya. Saya ulangi kembali, penguasa adalah cermin rakyatnya secara umum seperti itu. Penguasa itu cermin dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, pemerintahnya baik. Kalau rakyatnya tidak menyenangkan, itu karena cermin dari rakyatnya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Al-An'am 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami angkat pemimpin-pemimpin mereka dari sebagian yang lain, orang-orang zalim. Yang menjadi pemimpin itu orang-orang zalim. Kenapa? Bima kanu yaksibun, sesuai perbuatan mereka sendiri. Nah, kemudian beliau menjelaskan ada sebuah cerita seorang yang berkeyakinan Khawarij, teroris, itu datang menemui sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang yang berideologi teroris Khawarij, sukanya pokoknya anti pemerintah lah. Semua yang dilakukan pemerintah salah dan vokal. Dia bicara di depan umum, menjelek-jelekkan penguasa. Nah, ada orang seperti ini datang menemui sahabat Ali bin Abi Thalib. Katanya, "Ya Ali, ma balun nasi intaqadu alaika wa lam yantaqidu ala Abi Bakrin wa Umar." Orang ini bertanya, "Wahai Ali, kenapa orang-orang itu banyak mengkritik kamu, padahal mereka sebelumnya tidak pernah mengkritik Abu Bakar dan tidak pernah mengkritik Umar. Ini ada apa wahai Ali? Orang-orang kok ada yang gak suka sama kamu, mengkritik, anti, padahal di zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar tidak ada seperti itu." Faqala lahu, kata Ali bin Abi Thalib, "Inna rijala Abi Bakrin wa Umar kuntu ana wa amthali, amma rijali fakunta anta wa amthaluk." Ingat, karena dulu rakyatnya Abu Bakar dan Umar seperti saya, tetapi sekarang rakyatku seperti kamu. Ini jawaban yang luar biasa dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Artinya, kalau kamu ingin saya seperti Abu Bakar dan Umar, kamu harus sama seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa soleh dan taatnya itu. Nah, disebutkan juga masih keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang raja di dinasti Umayyah, namanya kata beliau seingatnya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperoleh informasi bahwa beberapa tokoh masyarakat
mengkritik kepemimpinannya, menjelek-jelekkan pemerintahannya. Itu sampai ke telinga khalifah. Akhirnya yang beliau lakukan, tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang punya pengaruh besar, dikumpulkan jadi satu, diundang, dikumpulkan. Setelah itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengatakan, ayyuhan nas, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakrin wa Umar. Wahai tamu-tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua menginginkan saya di dalam memerintah itu seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu na'am. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir saat itu mengatakan iya. Qala, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, idza kuntum turiduna dzalika fakunu lana mithla rijali Abi Bakr wa Umar. Kata Abdul Malik bin Marwan sang khalifah, kalau kalian ingin saya seperti Abu Bakar dan Umar, kalian pun harus seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Banyak orang teriak sana teriak sini, dirikan khilafah Islamiyah, tegakkan daulah Islam di Indonesia, kan itu. Banyak yang teriak-teriak seperti itu dalam tiap tablik akbar, pengajian, pokoknya dirikan negara Islam, tegakkan daulah, tegakkan khilafah Islamiyah. Banyak yang seperti ahlu sunnah salafi tidak punya keyakinan seperti itu, dengan penuh emosional, provokatif. Nah. Jadi nggak usah khawatirlah kalau ahlu sunnah atau salafi itu anti NKRI, ingin merubah konsep negara jadi negara daulah, negara khilafah. Nggak usah khawatir Pak. Kalau ada yang bertugas sekarang tolong dicatat, dilaporkan kepada atasan dan komandannya, mohon disampaikan, kan itu ya. Nggak usah khawatir lah, nggak ada keinginan-keinginan seperti itu. Mendirikan khilafah Islamiyah, daulah Islam. Alhamdulillah negara kita negara Islam. Simbol-simbol dan syariat Islam bebas untuk disampaikan dan diungkapkan. Teriak-teriak seperti itu yang diceritakan untuk mencari dan merekrut simpatisan itu bagaimana? Diceritakan nanti kalau khilafah Islamiyah itu sudah berdiri, keadilan merata, ekonomi rakyat sejahtera. Diceritakan dulu di zamannya Umar bin Abdul Aziz, cerita di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Wah, khalifah-khalifah saleh, para raja-raja di sejarah Islam yang baik-baik itu, yang negaranya makmur, aman, tentram, punya wibawa. Diceritakan ini kalau kita tegakkan khilafah daulah Islamiyah, ini hasilnya. Cara berpikir yang terlalu sempit. Kalau cara berpikirnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, jangan melihat elitnya, jangan sampai lupa rakyatnya. Di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, kenapa Islam itu jaya? Karena rakyatnya beriman dan bertakwa. Kenapa di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz keadilan merata? Karena rakyatnya adalah para ulama, para penuntut ilmu agama, ahli ibadah. Karena itu ada relevansinya, keterkaitan dan hubungan yang erat antara baiknya rakyat dengan baiknya pemerintah. Artinya, kalau kita ingin pemerintah kita jauh lebih baik, langkah yang kita harus lakukan adalah perbaiki dulu diri sendiri. Nah, ingin menegakkan khilafah Islamiyah, ingin menegakkan daulah Islamiyah, praktek kesehariannya jauh dari nilai-nilai Islam. Bagaimana mungkin akan tegak seperti yang mereka cita-citakan? Tidak mungkin. Pelanggaran syariat, pelanggaran syariat, pelanggaran syariat, pelanggaran syariat terus dilakukan. Fala haula wala quwata illa billah. Ini prinsip ahlu sunnah. Ketika prinsip ini diterapkan, maka kita yakin
kehidupan yang damai, tentram itu akan terwujud. Karena yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan yang baik dan tentram. Yang beliau sampaikan ini adalah solusi dan jalan keluarnya, tapi dengan resiko. Resikonya apa? Tadi sudah kita singgung. Yang tidak suka tuduhannya ahlu sunnah disebut antek pemerintah, penjilat, penguasa, dibayar, agen Mossad, misalkan penakut, kan itu, kerbau-kerbau dungu, mau-maunya diperalat oleh negara, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, pro kezaliman, anti perjuangan kebenaran, ya kan? Rame-rame orang ke Jakarta demo, aksi ini, aksi itu. Ahlu sunnah adem ayem di pondoknya, kan itu. Aparat tanya, Pak Ustadz, berangkatkan jamaah ke Jakarta, mboten Pak, nggih, matur nuwun. Sudah jelas prinsipnya kita, Pak, alhamdulillah. Tidak mengenal yang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad sabar, sabar. Jelas kok hadisnya sahih Bukhari Muslim. Bukan cuma satu, lebih dari 100. Berarti kalau kita hitung secara kasar, 100 kali Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Itu jumlah yang sedikit apa banyak? 100 kali disampaikan Nabi. Sering dan banyak. Itu prinsip kita. Bukan karena takut kepada penguasa. Ada tetangga ketika acara kerja bakti gotong royong di desa, mantan preman. Mantan preman. Pas kerja bakti datangin saya, Mas Mokhtar. Ya, Mas Riken. Menurut jenengan HTI itu bagaimana? Mantan preman, pernah bunuh orang, pernah dipenjara juga. Saya pernah datang ke rumahnya, dia pernah datang ke rumah saya. Kalau ketemu Pak Mas Mokhtar, mbok saya juga diajak ngaji biar jadi salafi. Oh ya. Mantan preman. 2 bulan saya tinggal di lokasi yang baru, saya datang ke rumahnya. Bukan cuma ke rumahnya, tetangga-tetangga yang lain saya datangi. Kula nuwun, saya orang baru, mohon diterima sebagai tetangga. Dan itu. 1 minggu kemudian giliran dia yang datang ke rumah saya pakai baju koko, rapi, kopiah, songkok nasional, sarung. Padahal kalau ketika saya pertama kali ke rumahnya tidak diterima di rumahnya, dibawa ke pos ronda. Karena malu. Di depan rumahnya ada anjing herder gede sekali. Malu Mas Mokhtar. Anjing herder kan gitu. Di pos ronda aja Mas Mokhtar. Oh iya. Ada apa ini Mas Mokhtar? Cuma kenalan Mas. Saya warga baru, tetangga, mudah-mudahan jadi tetangga ya. Wes, gitu. Kalau orang baik sama saya baik sama dia. Kalau orang jahat sama saya lebih bisa jahat dari dia. Oh iya. 1 minggu kemudian giliran dia yang datang ke rumah. Iya kan? Terus terakhir ketemu Mas, anak perempuan saya pokoknya nanti saya titipkan sama jenengan. Masih 4 tahun. Kan itu. Karena suatu pagi datang ke rumah saya, lihat saya mau nganter anak perempuan untuk sekolah ke pondok. Kan itu. Dianya tanya, "Loh, enggak disekolahkan di SD, Mas Mokhtar?" Sampean kayak enggak tahu sekarang pergaulan remaja gimana. Mas. Mantan kan jenengan. Oh iya ya, paham. Ngajak ngomong preman lebih mudah ternyata. Memahamkannya itu loh. Kan itu. Anakku wedok Mas, saya bilang gitu, anakku wedok siji meneh. Tak eman. Apa kemudian saya tega? Saya sekolahkan di tempat yang seperti itu. Diterkam sama serigala-serigala buas kayak gitu. Tidak akan Mas. Iya Mas Mokhtar, paham aku. Nah, karena dia preman ya kan, paham. Pergaulan zaman sekarang seperti ya kan? Kan punya anak perempuan dilepaskan dibiarkan keluar dari rumah. Jadi santapan. Kan itu. Apalagi punya anak perempuan cantik, ayu. Hati-hati, Pak. Pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik. Kan itu. Nah, itu ketika kerja bakti gotong royong narik saya pas berapa bulan yang lalu rame-ramenya HTI itu. Mas Mokhtar,
menurut jenengan HTI itu bagaimana? Sesat mas, aku ngomong itu. Ya karena dia latar belakangnya gitu, saya juga menyesuaikan dong kan itu. Nggak mungkin sesat mas, enggak. Menyesuaikan saya, sesat mas kan itu. Kata dia, ini bukan karena takut pemerintah kan? Bukan mas. Ini prinsip beragama. Sip, saya salut sama jenengan mas. Ternyata dia salut. Saya salut sama jenengan mas. Iya. Kita menyampaikan seperti ini bukan karena takut. Kan itu. Menyampaikan gini, wah kita anti terorisme, kita anti gini, anti radikalisme. Tidak memperjuangkan khilafah, tidak memperjuangkan daulah Islamiyah seperti kelompok-kelompok seperti itu. Apa karena kita takut ditangkap, takut diawasi, takut dibubarkan? Tidak. Niatan dan tujuan kita adalah untuk mengamalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dituduh ini, mau dituduh itu, biar. Karena tujuan kita adalah mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berulang kali kita sampaikan prinsip seperti ini, ya masih ditulis sebagai POK radikal, kelompok radikal. Masih juga ditulis POK intoleransi. Masih juga ditulis POK garis keras, ora popo. Enggak apa-apa. Karena yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 2 kurang 5, mudah-mudahan bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, kita cukupkan sekian saja. Jangan gitu dong. Yang kira-kira bisa dijawab, yang enggak, ya enggak usah. Jangan terlalu dipaksakan. Ya.